Perkenalkan, nama saya Nurlaila Hafiza dengan NIM 2102005069 dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode isolasi dan analisa kandungan kimia dalam isolat. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu metode isolasi? Metode isolasi adalah proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Metode isolasi senyawa kimia dapat bervariasi tergantung pada jenis senyawa dan bahan sumbernya. Nah, beberapa metode umum meliputi ekstraksi dan kromatografi. Yang pertama, ekstraksi. Ekstraksi ini melibatkan melarutkan senyawa yang diinginkan dalam pelarut yang sesuai dan kemudian memisahkannya dari komponen campuran lainnya. Misalnya, ekstrak tumbuhan dapat diperoleh dengan merendam bahan tumbuhan dalam pelarut seperti etanol atau air. Yang kedua, kromatografi. Kromatografi ini adalah teknik untuk memisahkan dan memurnikan campuran senyawa berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Ada banyak jenis kromatografi, termasuk kromatografi gas, kromatografi cair, dan kromatografi lapis tipis. Nah, setelah suatu senyawa diisolasi, komposisi kimianya dapat dianalisis menggunakan berbagai teknik, termasuk spektroskopi, spektrometri massa, spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau NMR. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang spektroskopi. Spektroskopi ini melibatkan pengukuran interaksi senyawa dengan radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak atau sinar X. Berbagai jenis spektroskopi dapat memberikan informasi tentang berbagai aspek struktur dan komposisi senyawa. Nah, selanjutnya spektrometri massa. Spektrometri massa ini melibatkan pengionan senyawa dan kemudian mengukur rasio massa terhadap muatan ion yang dihasilkan. Ini dapat memberikan informasi tentang berat dan struktur molekul senyawa. Kemudian spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau NMR. Nah, NMR ini proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Secara keseluruhan, pilihan metode isolasi dan analisis akan bergantung pada senyawa spesifik yang sedang dipelajari dan pertanyaan penelitian yang sedang dibahas. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sebuah tanaman dengan senyawa isolat dan analisa kandungan kimianya. Isolat Androgaphylite yang berasal dari tanaman Sambiloto. Sambiloto. Sebagian orang pastinya sudah tahu tanaman satu ini. Sambiloto atau Androgaphylite paniculata dijuluki sebagai King of Bitters. Tanaman Sambiloto ini memang dijuluki sebagai King of Bitters karena rasanya yang pahit. Tetapi, meskipun tanaman ini rasanya pahit, Sambiloto tetap diminati orang banyak karena memiliki manfaat yang sangat banyak seperti imunomodulator, anti-inflamasi, anti-diare, antioksidan, dan masih banyak lagi. Nah, penasaran kan mengapa Sambiloto memiliki banyak manfaat? Zat berkhasiat apa sih yang dikandungnya? Nah, mari disimak videonya. Androgaphylite merupakan senyawa kimia utama yang terdapat di dalam tanaman Sambiloto. Sambiloto merupakan tanaman herbal tegap yang tumbuh secara alami di daerah yang rendah, yang memiliki tangkai pendek, bentuk daun yang langsat, dan ujungnya runcing. Daun Sambiloto berwarna hijau tua pada permukaan atas
dan hijau muda pada bagian bawah. Panjang daun sambiloto sekitar 2-8 cm dan lebarnya 1-3 cm. Bunga sambiloto berbibir berbentuk tabung, berukuran kecil, berwarna putih. Sedangkan buah yang berbentuk lonjong pangkal dan ujungnya berbentuk tajam. Androga volet sendiri larut dalam metanol, etanol, piridin, asam asetat, dan aseton, tetapi sedikit larut dalam eter dan air. Titik leburnya adalah 228-230 derajat Celcius. Dan panjang gelombang maksimal ultravioletnya dalam etanol adalah 223 nanometer. Androga volet itu memiliki struktur yang menarik karena memiliki alfa-aklidin, gamma-buktrilakton, 2 ikatan aleofin pada C ke-8, C ke-12, dan 3 gugus hidroksil pada C ke-3, C ke-19, dan C ke-14. Gugus hidroksil androga volet pada posisi C ke-3 dan C ke-19 merupakan sekunder dan primer, sedangkan pada posisi C ke-14 merupakan gugus hidroksil halilulik. Aktivitas androga volet sangat banyak, sehingga bisa dijadikan obat-obatan tradisional seperti aktivitas antiinflamasi, yaitu obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Yang kedua, aktivitas antihiperlipidemia, yaitu ketidakseimbangan kolesterol dalam darah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu aktivitas antioksidan, yaitu melindungi tubuh dari efek radikal bebas yang bisa menimbulkan beragam penyakit.